Setitik mulai berkarya sejak tahun 2016. Karya-karyanya berkaitan dengan pembuatan motif yang terinspirasi dari bangunan cagar budaya. Proyek pertama kami adalah Kota Lama Semarang. Dari ornamen dan interior cantik yang ada di setiap bangunan, diolah menjadi motif yang serasi. Motif ini dituangkan ke dalam beberapa produk, salah satunya kain batik tulis. Sebuah karya yang mengajarkan arti dari kesabaran dan ketenangan yang menyelaraskan antara hati dan pikiran. Di tengah perkembangan batik menjadi warisan budaya Indonesia, ironisnya minat menjadi pembatik tulis kian melemah. Maka Setitik ingin menularkan hobi ini dengan mengadakan kelas membatik untuk teman-teman dan juga masyarakat yang ada di sekitar Kota Lama Semarang. Batik itu perjalanan, setitik demi setitik. Yang membuatnya indah pada waktunya adalah ketika kita bisa menghargai proses. Tak hanya batik tulis, Setitik juga memproduksi batik cap, tas, notes, dan beragam produk kain yang dijahit oleh ibu-ibu hebat. Setiap produk diiringi cerita sejarah budaya dari bangunannya. Setitik berharap agar masyarakat mengenal, mau menghargai, dan terlibat melestarikan cagar budaya yang ada di Indonesia. Dari Kota Lama, oleh Setitik, untuk kamu. Cakap dong, Sing penting wani. Gimana? Ini apa nih, Pak? Ini dekorasi Dekorasi. Wah, apik mana nih? yang tersusun oleh batik-batik cantik. Luar biasa nih ya. Display Pak Ganda. Display ya. Produk batik UMKM Semarang lagi. Ini infonya nih, Pak ya. Motifnya tuh dari Kota Lama. Kota Lama. Ya. Heritage. Jadi ini memang narsum satu nih yang akan kita ulik-ulik nanti ini memang beliau ngukir batiknya nih dari Kota Lama. Inspirasinya. Ini di Pak, Gereja Bleduk itu Pak. Iya. Terus apa tadi yang macam-macam ya. Yang ada di Kota Lama pokoknya. Ada di Kota Lama. Pak Ganda mungkin tidak tahu, nanti tanya aja ke sana. Gitu ya. Moderator tadi. Iya. Aku ya harus. Tapi ini beliau keren ini Pak. Ini adalah Setitik batik namanya. Setitik. Batik setitik ya. Batik setitik. Batik setitik. Tapi keren. Keren. Setitik kan sedikit ya. Apa sih maknanya setitik? Ya kita tanyakan juga. Tapi ini juga produk ini sudah sampai ke Filipina juga. Wow. Ya kan? Terus ke Jakarta tentunya ya. Ya. Jawa Sumatera dan Sumatera. Luar biasa. Sudah sekitar 6 tahun lah beliau menekuni
batik setitik ini Pak Jumali. Batik setitik. Kita langsung aja sambut ya. Sambut. Beliau adalah Ibu Jessie. Selamat siang Bu Jessie. Silakan. siang. Selamat siang, silakan Bu Jessie. Jessie. Ya, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Halo Sobat Kendel. Halo juga. Apa kabar? Oh, nggak bisa jawab ya? Bisa juga ya. Halo Bu Jessie. Iya. Halo Pak. Apa kabar? Oh, sehat. Sehat ya? Iya, puji Tuhan. Ini betul tadi ya yang saya sampaikan ya, sudah Iya, 6 betul. tahun terus Ya. ini motifnya dari Kota Lama. Ya, motif-motif bangunan cagar budaya. Cagar Oh, budaya. cagar budaya. Ya. Tapi memang fokusnya masih di Kota Lama ya? Iya, mengangkatnya Kota Lama Semarang. Apa itu? Yang Kota Lama itu apa? Yang di Kota Lama apa yang diangkat? Oke, bangunannya ya. Bangunannya itu sudah angkat. ada. Iya, kan kuat ya? Ya kuat, saya. Kecil-kecil cabai rawit. Iya. Aduh, pedes ya. Ini jadi kalau yang motif yang ada di sini ini motif dari Gereja Belenduk. Oh, Yang mana nih Gereja Belenduk? Ya, Gereja Belenduk ini jadi kalau loh mananya Gereja Belenduk kok nggak ada belenduknya gitu ya, Pak, ya? Oh. Ya. Jadi kalau setitik ini menguliknya benar ke dalam. Jadi kita perlu menilik untuk masuk ke area gedungnya. Oh. Tuh. Jadi kalau motifnya dari Gereja Belenduk ini mulai dari ada orgel tuanya itu yang di dalam Orgel? Gereja Belenduk. Orgel Ya. itu organ tua. Ya, organ tua. Organ. Iya. Nah, itu motifnya sangat-sangat kaya, Pak. Terus Oh. ada ubinnya. Ubin, betul. Iya. Oh, bawah nih ya. Oh, ini mungkin ya. Terus tangga ulirnya. Nah, ini sudah pernah masuk ke Gereja Belenduk? Belum. Pak Ganda itu harus masuk. Iya. Itu gereja Kristen Katolik. Gereja Kristen. Kristen itu. Gereja Kristen. Nah, Biasanya untuk ini ya, orang apa Manado itu ya, Indonesia Barat ya, GPIB ya Pak. ya GPIB betul Pak. Ya. Saya waktu itu masuk juga diajak teman soalnya yang orang Manado. Kan berwisata ke sana juga. Tapi orang umum bisa masuk ya? bisa. 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 Habis ini ya, Pak. Oh iya. Nah, memang setitik ini ingin mengenalkan bangunan cagar budaya. Kalau yang sekarang ini kan di Kota Lama, itu nggak cuman dari tampak luarnya kayak sekedar foto-foto selesai gitu, tapi motifnya ini mengangkat dari yang tadi ada ubin, kemudian motif yang ada di orgel, motif podium. Jadi interior maupun eksterior yang ternyata kalau kita ulik di area Kota Lama itu sangat-sangat kaya dan ketemu ternyata pattern simetris gitu kalau Iya. kita temukan ya, karena kan seiring berjalannya waktu jadi kayak belajar sejarah juga nih pada saat itu perjalanan seni yang sedang berkembang pada saat bangunan itu dibangun itu seni yang mana nih? Art Deco. Berarti Jessie waktu punya inspirasi ini masuk ke sana ya? Ya masuk. Izin berarti ya? Saya Izin. mau ini apa? Ibaratnya mau apa? Ya mau foto. Foto Iya. dan sebagainya gitu ya? Pak. Karena kan detail-detailnya harus ini Pak. Iya. Diulir-ulir apa? Tangga tadi, Iya, terus betul. organ, diizinkan waktu itu ya? Diizinkan. Kalau Gereja Belenduk relatif sangat mudah karena kan untuk umum bisa, Ya. wisatawan juga bisa masuk. Ya, Nah, ya, tapi ya, ada ya. banyak gedung-gedung lain yang sebetulnya pada saat saya observasi itu belum dibuka. Nah itu namanya observasi maksudnya. Iya. Tidak ketemu Mas. Ngomong tahu mana betul. Iya, observasi. Jadi kalau sekarang ini Yes. sudah ada 9 gedung Pak yang diangkat sama Setitik. Oh iya. Boleh kata observasi kok angel. Googling dulu. Nah betul mau. Lah ya di googling sing arep diketik ya lali ya. Oh iya ya Pak. Google tidak membaca hati. Iya. Iya, Kan iya. kita tuh langsung waktu foto-foto ya. Iya. Sebenarnya mau ngomong observasi tadi. Iya. Berapa lama tuh observasi di gedung Gereja Belenduk itu? Oke, kalau berapa lamanya sih sebetulnya singkat sih ya Pak. Sehari di full. Sehari, cuman perlu kayak membaca terkait dengan Sejarahnya. Ya, kemudian oke. saya lebih suka ketika bisa bertemu dengan orangnya secara langsung, menambah inspirasi dan
orang-orang yang ada di Kota Lama itu kan dia punya cerita sendiri terhadap gedungnya ya, dan itu kalau kita ulas sebenarnya kaya ya. Dan kalau inspirasi itu sampai ke sejarahnya, maknanya itu masuk ke hati. Iya betul. Dan pada saat kita menuang ke desain itu juga dengan hati ya. Iya betul Pak. Itu jadi kayak penyemangat dan inspirasi gitu. Iya betul. Dan lagi ketika memang kita mengajak orang luar untuk ayo melihat dan melestarikan cagar budaya itu, pede gitu ngomong, benar-benar yakin dan kita bisa benar menceritakan apa yang kita tahu dari gedung. Iya. Berarti ini terinspirasi oleh desain Eropa juga dong? Ya bisa dibilang seperti itu. Kan Eropa. Iya bisa dibilang seperti itu. Ada yang memang cuman ketika kita melihat Eropa pun ketika mereka membangun bangunan itu dia menyesuaikan dengan area Indonesia. Artinya akulturasi itu sudah tercipta. Sudah tercipta, nggak pure Eropa tapi juga sudah masuk budaya Indonesia juga. Iya betul. Dan pendesainannya ini pun saya juga mengambil corak-corak klasik dari batik Indonesia. Contoh seperti kawung. Yang seperti apa kawung itu? Kawung itu kan patternnya sama ya Pak. Jadi bentuknya kayak daun-daun gitu ya? Empat gini terus gini gitu ya. Kayak kolang kaling gitu kan Iya. Itu sebetulnya juga terjadi masuk di sini ya. Upin itu juga sudah ada yang motif mirip kawung gitu ya. Kemudian penataannya juga, contoh kalau yang ini juga gereja Belenduk, tapi kalau yang batik tulis coba dilembarkan di kamera. Ya, batik tulisnya ini kalau yang ini dari tangga. Jadi ini motif tangganya tuh akan ketemu motif seperti ini ya. Tangga gereja Belenduk, Sobat Kendel. Nah, ini penyusunannya itu menggunakan dasarnya dari parang. Kalau kita lihat parang itu kan motif Indonesia juga itu. Iya, parang. Jadi memang ya bagaimanapun karena kita terlahir dari Indonesia, inspirasi utamanya juga pasti daerah asal kita. Iya, oke. Iya. Terima kasih, Pak. Bagus nih kayaknya. Oh, sangat bagus. Pemain Pak Ganda sing nganggo. Sebenarnya bagus nih. Oh, tentu. Aku mau klambi apa ya bagus, Pak. Soalnya Pak Jumal itu good looking. Oh iya. Pak Ganda juga nggak? Alah. Kak Ganda juga loh. Iya. Ini yang ini ya motif apa? Ini sama-sama Belenduk. Belenduk ya? Iya. Oke. Terus Bu Jesi, selain gereja Belenduk, apalagi yang diobservasi di Kota Lama dan dijadikan bahan batik ini? Ada Bank Kolonial. Bank Kolonial itu miliknya Raja Wali Nusindo. Kalau sekarang dimanfaatkan kemarin ya, tapi gedungnya di mana itu? Di Emputan Tular Pak, dekatnya Jembatan Berok yang digunakan Papros. Papros. Ya, Papros punya Raja Wali. Jadi yang dekat ini ya, bendungan apa yang di depannya sungai itu kan? Sebelum seberangnya sungai ya. Justru yang ke arah ke Johar. Itu batik kolonial. Terus yang kedua Monot. Monot itu ada di Gedung Monot di Buisa. Dia ada di yang ini ya. Deket yang pohon akar tuh ya? Iya betul, itu. Iya. Belakangnya Telkom tuh Pak. Iya. Oh iya. Yang dipakai web. Iya betul. Iya. Terus ada Marabunta. Roh aku Marabunta sing. Semut itu. Iya. Tahu kan ono mangan ini. Bar ya Pak ya. Makan Marabunta ngajak. Harusnya ngajak ya Pak ya. Ora tahu aku. Lah kapan kita mau ke sana? Meliput sana ya Pak? Iya. Terus ada itu dijadikan motif juga yang gedung Marabunta. Marabunta. Yang mana? Terus belum saya bawa. Terus Jiwasraya. Asuransi, Teko Deko. Terus Teko Deko yang pojok ya? Iya. Mana ada juga? Enggak dibawa juga ya? Kalau Teko Dekonya enggak saya bawa Pak. Jadi yang ini. Nah kalau yang ini motif apa tadi? Belenduk juga. Belenduk juga. Cuman kalau yang ini ambilnya dari podium. Podium. Kalau orgel mana? Jadinya mana orgel? Itu ada di ini ya Pak, tatanan. Jadi
Itu hiasan orgelnya, hiasan orgelnya. Hiasan dari orgelnya, Okay. hiasan dari orgelnya. Bukan bentuk orgelnya bukan ya? Oh bukan. Orgel kan cuma gini-gini Tuts gitu. Tuts ya, nggak keluar ya tutsnya ya. Nggak keluar. Iya. Itu biasa. Nah, itu bisa untuk apa? Untuk apa, Pak? Nah, tutsnya itu bisa untuk apa jenis? sing di. Bagian bawah itu jenisnya apa? Tampil pinggiran itu ya pinggiran Pak. itu bisa. Untuk yang pianonya tuh. Iya. Tumpal. Iya. Kok tumpal? Aku menit tampil jadi tumpal. Thumbnail. Tumpal. Tumpal ya. Oh, ini ya. Kalau yang Jadi ini motifnya ini yang Jiwasraya. Oh, buku buat jadi ininya, buat ada apa? buku travel Sejarahnya ya? journalnya juga. Nah, ini kalau beli batik dapat ini? Enggak, ini jual terpisah Pak. Oh, jual terpisah. Jadi kalau ini dijual juga ya? Iya, ini dijual juga. Jadi Ini apa sejarahnya berarti ya? Notes travel journal. Terus di dalamnya itu ada motif dari bangunan yang saya angkat. Terus di dalamnya itu ada sejarah bangunannya sendiri. Keren ya Pak. Karena kan kepengennya memang mengenalkan premium. Bisa dibeli di mana buku ini? Ini bisa ada offline, dititipkan di Teko-Deko, kemudian ada di kalau Kota Lama ada Pasar Sentiling, terus di Toko Un juga. Toko Un. Terus secara online juga ada Pak. Di online ada juga. Berapa harganya kalau di online? Kalau ini 120. Oke. 120. Bagus ya Pak. Ya, terus Sangat ini ada sejarah, ya. petanya juga. Jadi bangunannya itu di mana posisinya gitu. Harapannya ketika mereka beli ini tuh ketika mereka nanti benar-benar ke Kota Lama bisa menemukan gedungnya. Saya lihat Pak, bahannya itu premium. Cetakannya, desainnya itu premium. Iya. Keren. Ini jenengan yang desain? Iya, saya desain Pak. Terus ada terkait motif itu diambil dari mana? Dari spesifik di bangunan itu diambilnya terinspirasi dari apa? Terus juga ada sejarah Kota Lamanya, karena kan ingin mengenalkan si Kota Lama. Wow. Luar biasa ya. Bu Jesi, jenengan desain ini ada asistennya atau desain sendiri? Kalau untuk pendesainannya masih saya sendiri. Jenengan sendiri? Iya, masih. Termasuk desain buku itu juga jenengan sendiri? Iya. Cuman kalau sekarang sudah punya tim, jadi ngajarin ke tim. Iya. Wah, keren. Nah, ini dulu awalnya gimana kok bisa masuk ke bisnis batik ini? Ya, Pak, ya. Dan memilih temanya tuh yang Kota Lama gitu. Iya. Gimana? Ada inspirasinya apa? Awalnya itu dari mimpi atau gimana? Mimpi bangun langsung jadi. ada berat gitu. Iya. Gimana tuh? Jadi dulu saya kuliah itu di DKV Unika Sugio Pranoto. Waduh, cocok. Unika. Ya. Ketemu alumni. Itu Unika itu. Oh, Pak Lili juga ya. Angkatan berapa? Waduh, 2008 Pak. Oh, saya belum masuk berarti. Saya jadi mikir ya. Iya, terus kebetulan ngangkat tugas akhirnya desain komunikasi visual itu mengangkat Kota Lama. Waktu bikin museum berjalan. Makanya kok yang ngerti OBS barang, ternyata orang di kafe toh. Orang di kafe. Broadcasting kan diajarkan juga. Lengkap tuh Pak, pasti. Sedikit ya. Dikit tapi banyak ya. Oh iya. Termasuk banyak ya. Termasuk desain-desain ini ya memang beliau banget. Terus Nggak gue banget ya. Siapa tahu loh Pak. Iya. Terus setelah itu jadi kayak tahu bahwa ternyata di Kota Lama itu potensial sekali. Pada saat itu kalau saya observasi ke Kota Lama tuh masih yang jam 6 sudah gelap semua itu loh Pak. Jadi masih belum berkembang kayak sekarang. Tahun berapa itu? Tahun 2012. Oh iya benar. Yang masih banyak mobil-mobil sisa kecelakaan masih itu. banyak. Oh iya. Jalan-jalan toh. Burung lah. Yang apa ini Pak? Yang itulah. aku pernah lewat situ terus mampir Mas. Mas. Iya. Itu ya memang tahun-tahun itu. Iya, masih gelap. Memang gelap. Lah mampir beneran nggak Pak? Ya orang perlu tak cerita nonton kene ta. Ya masih itu gelap banget. Jadi kayak punya semangat bahwa ini potensial nih harus dikembangin gitu. Yeah. Area cagar budaya ini harus bangkit lagi. Terus dari situ
Kebetulan ketika udah lulus ada jeda waktu sekitar 3 bulan 4 bulan sebelum saya dapat pekerjaan waktu itu. Jadi nganggur ya Pak. Nganggur? Sebenarnya nganggur. Terus saya iseng belajar batik. Jadi sebetulnya saya bisa batik tulis itu belum lama. Bukan dari kecil saya lahir atau keluarga ada kalau dari lahir ya gitu. Ajaib. Oh ya, langsung megang nyanting. Langsung keluar santing gitu ya Pak. Jadi ini, Padahal begini ya. Iya. Udah langsung terampil ya. Iya. Oh baru, nyatanya tuh setelah lulus. Iya setelah lulus. Terus belajar di Kampung Batik. Kampung Batik Semarang dekat Kota Lama. Ketemu Pak Heno sih ya? Saya ketemunya Bu Iin sama Pak Eko. Wow. Itu guru batiknya saya. Sudah pindah Pak Heno. Udah pindah dari Pak Heno ya. 2006 soalnya. Iya, di Malon sudah. Sudah di Malon ya. Ya, terus nah dari situ setelah beberapa waktu saya kerja ikut orang, tapi kok ternyata hati itu masih kecantol di Kota Lama Semarang dan batik itu. Masih ngawe-ngawe terus ya. Kayak membayangi gitu ya. Kota Lama gitu. Demi Kota Lama ya Pak. Ayo kamu harus gitu ya? menciptakan sesuatu ya buat Kota Lama. Dipilih ya Pak ya. Iya dipilih. Tapi kok dipilih Demit? Ada kesambit itu, kesambit. Gitu. Terus ya akhirnya selesai dari kerja di area Jakarta sana, kembali lagi ke. Berapa lama tuh kerja? Cuman 6 bulan Pak. Di bidang apa? Di bidang desain juga? Bukan, sosial. Saya kebetulan suka aktivitas yang berbau sosial, jadi saya dampingin anak jalanan di Jakarta. Berarti bagian sosial Pak. Iya. Itu terus ya kembali lagi ke sini ikut beberapa. Tapi masih kepikiran yang terus ya? Itu tapi sudah mulai observasi tadi itu, udah sempat. Sebagian kan sudah pada saat kuliah itu. Hanya kayak akhirnya ketemu nih satu ide, dan ide nama Setitik itu pun juga saya pikirkan ketika bekerja di Jakarta sana. Jadi pulang-pulang kayak PR saya adalah mengembangkan. Harus ya. Kok bisa ketemu Setitik, gimana ceritanya? Ya, nama Setitik itu sebenarnya sesuatu hal yang simple ya. Setitik demi setitik lama-lama menjadi batik gitu. Setitik demi setitik lama-lama menjadi batik. Iya. Kira setitik demi setitik lama-lama jadi titik. Balik lagi loh ya. Ya, titik. Tapi bagus kok. Dan itu cocok dengan pepatah kita yang lama kan? Apa? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kit. Jadi tik ini dibalik. Kit dibalik jadi tik. Iya. Dan cocok juga setitik demi setitik lama-lama menjadi batik. Ya, jadi sebetulnya yang saya angkat adalah prosesnya, setitik demi setitik kan. Prosesnya Pak. Proses bagaimana kita juga mengenalkan si bangunan cagar budaya itu ke masyarakat. Bukan hanya sebagai area pariwisata atau area foto, tapi mereka menghargai sampai ke dalam-dalamnya. Itu yang poin penting gitu. Iya. Jadi mengangkatnya, kalau Setitik itu ada art dari seninya ini sendiri, story dari art, ceritanya, story, terus satu lagi sosial. Sosialnya adalah Kota Lama ini banyak manusianya Pak ya, dan termasuk di antaranya adalah teman-teman yang berusaha dan bertahan hidup di area jalanan di Kota Lama Semarang. Maksudnya itu sosialnya ya. Nah, Setitik ini beberapa kali mengadakan pelatihan batik untuk mereka. Jadi kami punya kegiatan rutin setiap hari Kamis minggu ketiga tiap bulan. Namanya Batik di Jalanan. Jadi saya jalan-jalan gitu Pak. Di Kota Lama itu? Iya, di Kota Lama. Terus? Dari gedung ke gedung gitu, di jalanan ya Pak. Jadi kalau di luar gedung berarti? Iya, di luar gedung. Kalau nggak hujan, ya di luar gedung. Tapi kalau hujan, dari dalam gedung. Nah, setiap hari Kamis? Iya. Minggu ketiga. Jadi sebulan selalu itu? Setiap bulan?
jam 3 sampai jam setengah 6. Hari Kamis ya? Iya, mau Wah, ikut sayang Pak? pas rekaman. Oh iya, kapan-kapan ya? Iya benar jam 3 sampai jam. Kan Iya. Tapi suatu ketika mungkin perlu dijadwalkan. Boleh kan kita liput ya? Boleh banget. Liput boleh ya? Keren banget tuh. Keren loh. Itu Di jalan itu sambil batik gitu. iya, jalan batik dan yang ikut otomatis yang ikut adalah yang ada mau. ibu-ibu pemulung. Enggak, maksudnya parkir. diumumin dulu atau jadi seketika itu langsung sebelumnya udah saya ada ajakin info, dulu, ya? saya ajakin dulu ke ibu pemulung, enggak, ibu gitu parkir, ya? terus Jadi sudah ada undangannya dulu sebelumnya? sudah. Udah ya? Oh, pedagang. Ada bannernya itu tak? Nggak ada Pak, jadi lebih ke pendekatan aja dan spesial sekali ketika ketemu mereka itu mereka bisa menceritakan rata-rata ya terkait dengan permasalahan hidupnya mereka gitu, bagaimana mereka struggle sampai sekarang ini dan mencari nafkah di area Kota Lama itu luar biasa. Terus mereka belajar membatik dan ada yang memang setiap bulan gitu rutin untuk ikut. Berapa yang ikut biasanya? Masih sedikit sih Pak, cuman yang intens ada 4 orang. 4 orang ya? Oh dia ikut lagi Iya, gitu. Tapi kalau dan di jalan akhirnya gitu udah bikin. nggak ditegur sama satpol apa gitu enggak ya? Sejauh ini enggak Pak. Kan di gedung toh Pak, di luar gedung. Iya, di luar gedung. Sampai Artinya kan itu gedung dianggap persis. nanti mengganggu atau enggak gitu enggak ya? Kita Selama ini lihat gimana? space-nya juga sih Pak. Oh, ada space-nya, ya. Kayak misalnya kalau di Taman Sri Gunting kan nggak mengganggu Oh, area lalu di lintas Sri juga. Gunting itu, ya, Terus tamannya. di seberangnya gedung juga. Gedung apa nih maksudnya? Tergantung gedungnya yang mana. Oh. Ya, kadang teko-teko, kemudian. Dia kan pindah-pindah, Pak Ganda. pindah-pindah. Terus motifnya ya yang diajarkan ya itu ya tentunya yang Motifnya basic Pak, jadi kalau titik ngajarin selalu Basic basicnya dulu ya. dulu mulai dari titik, garis gitu. Tapi serial nggak? Materinya serial nggak? Abis ini nanti ganti lagi Iya, nggak? materinya cukup serial ketika orangnya itu udah ikut yang sebelumnya. Oh. Dan Oke, ada ya. satu yang memang sudah rutin, jadi akhirnya dia udah bikin masker, kemudian bikin tas. Gitu. Oh gitu ya? Sudah ada yang jadi? Sudah. Dari cuman- dari orang jalanan? Iya, sudah ada Pak. dan dijual di mana itu? Kalau untuk Mereka. masker kita berikan ke mereka sebagai batik pertamanya mereka gitu. Artinya kan mereka kan goalsnya apa? Produksi kan? Iya, Nah, kalau setelah produksi ini dijual di mana? ya maksudnya? ini lagi kalau untuk dijualnya belum Oh, belum Pak. ya? Belum, Oh. tapi ini lagi proses karena ngelihat ternyata cukup rutin juga ya mereka gitu. berminat untuk membatik gitu. Terus akhirnya kita produksi jadi satu tas, tapi ini belum proses sampai ke penjualan, masih produksi karena kan cuman sebulan sekali dan waktunya juga 3 jam. Itu pun mereka juga menyela di 3 jam, waktu dari jam 3 sampai jam 6, maksimalnya jam 6. Itu mereka kan menyela waktu, kayak misalnya lagi parkir terus mereka break sebentar buat ikut batik gitu. Terus yang pemulung juga di jam itu mereka meluangkan waktu untuk ikut gitu. Sudah berapa kali nih? Ini jalan berarti mau ke-7 kali. Ke-7 kali. Oh, baru Iya. juga tapi ya. Iya, 7 bulan berarti, Pak Ganda? Iya, 7 bulan. Nanti ini mungkin kalau dinas terkait nonton Pak, mungkin bisa difasilitasi juga kan? Oh iya. Wah, Mungkin ada tempat yang khusus itu kan lebih nyaman. Tetapi beliau berputar memang Pak Ganda. Iya gitu ya. Iya, iya. Sekaligus Tapi kan sebetulnya kalau ini Pak, kalau hujan kan kasihan, iya, Ah. iya. terpaksa harus masuk ke gedung gitu ya. Iya. Tapi ide berputar itu apa yang membuat Bu Jessi idenya kok muter gitu loh, kayak arisan? Iya, satu karena targetnya adalah teman-teman yang ada di jalanan ya. Oke, supaya mereka kenal semua di Iya, semua mereka tempat tahu, gitu ya. mereka tahu itu. Titik-titiknya supaya tahu ya. Iya. Karena kan yang di sini mungkin dengan saya beda orangnya ya. Oke. Terus kan juga kadang karena sesama usaha di sana ya Pak, kadang kan mereka juga ada cekcok juga kan. Tapi kita sih nggak pernah mengulas itu, lebih ke kalau udah batik ya batik aja gitu, berkreasi aja. Gitu Dan ya. justru kalau saya lihat mungkin kenapa mereka bisa ikut lagi itu karena healing kali ya. Jadi kayak apa ya, Bisa kesibukan baru gitu Iya, atau iya, bisa healing, bisa dia menemukan passion baru kalau Iya. yang ulang-ulang loh ya. Iya itu. Terus juga
kita juga pingin ketika memang ada wisatawan atau orang yang lewat mau belajar batik silahkan bisa join gitu juga karena gitu ya. kita lebihin kainnya, cantingnya juga ada banyak, terus kadang ada yang ikut. Iya, kalau untuk kelas yang reguler kan canting kita beri ke peserta. Kalau reguler tuh jadi Stitik juga ngadain workshop kelas batik gitu. Berbayar tuh? Berbayar. Nah itu untuk mereka jadi 3 jam sampai 4 jam itu sudah jadi satu kain kayak shawl gitu. Itu yang berbayar itu paketan atau per pertemuan? Per pertemuan, Pak. Sekali pertemuan berapa? Kalau dari saya 125.000 itu per pertemuan. Sudah dengan kainnya. Udah kain, canting, malam plus pewarnaan dan sudah sangat jadi murah. Sudah jadi shawl. Di Ungaran tapi ya? Oh enggak Pak. Di Semarang itu? Di Kota Lama. Di Kota Lama, karena inspirasi beliau itu dari Kota Lama. Di gedung itu Di gedung kalau itu biasanya. Sudah ada tempatnya ya? Sabtu atau Minggu. Tempatnya tetap gitu loh di situ. Sering kali di Teko Deko Coffee House. Cuman beberapa kali juga event di Spiegel, kemudian di Pasar Sentiling juga di GKBI. Jadi tergantung dari kadang ada event di bangunan lain. Tapi itu hari Sabtu ya? Sabtu atau Minggu atau hari libur. Kemarin baru aja ada kelas lagi tapi dia request. Jadi karena tahu ada saya bikin kelas, terus dia request hari khusus gitu dan dia sama teman-temannya. Dia itu siapa dia itu? Klien Pak. Oh. Kebetulan ini turis gitu, turis mancanegara. Manca? Iya. Dari mana? Ada dari Amerika. Wow. Terus Kanada sama ada ini nggak videonya atau foto-fotonya waktu ada Pak manca itu? Iya ada. Nanti kirim ya? Iya. Kanada, Amerika sama satu lagi dari Sri Lanka. Wah, Sri Lanka. Luar biasa. Kok mereka bisa tahu ya? Ya karena teman ke teman. Oh gitu. Tapi Pak, tiap Kamis kan otomatis kan ngomong di sana ada belajar batik gitu kan? Iya. Ini akhirnya tanya ya, ketemu Bu Jessi langsung ya. Kalau yang kemarin itu kebetulan dari teman. Oh dari teman ya. Teman. Apa mungkin dari internet nggak? Dari teman, terus orangnya ini akhirnya kontak saya gitu. Orangnya ini tuh yang Amerika tadi? Iya. Bu Jessi. Iya. Ini diketahui sama dinas nggak kegiatan panjenengan baik yang di jalanan maupun yang berbayar? Kalau yang di jalanan sejauh ini belum. Jujur saya belum launching. Kan baru 7 kali. Baru 7 kali. Jadi saya pun juga ini potensial luar biasa, bukan hanya masalah sosial Pak Ganda, tapi juga parekraf itu apa? Pariwisata ya Pak. Ini luar biasa menurut saya pariwisata. Justru di jalanan itu Pak Ganda. Nanti kalau ada turis itu berhenti nonton, kalau perlu ikut nyanting. Iya. Jadi dilebihin, Bu, ini saran ya. Iya. Dilebihin setiap jenengan nyanting di luar, itu dilebihin stok. Supaya kalau ada orang duduk mau nyanting, bayar dulu gitu. Enggak apa-apa karena itu kan ada bahan yang dipakai Pak Ganda. Iya. Gitu loh. DKI ada price-nya begitu. Kalau mau ikut nyanting silakan. Meskipun di awalnya gratis. Ya. Kalau dia gratisnya ini untuk warga sekitar Pak. Iya, gitu. Tapi nanti kalau misalnya pas turis nanti DKI RP. Untuk itu karena ibu kan pasti pakai bahan dong. Iya. Gitu. Atau diarahkan yang hari Sabtu misalnya gitu. Ya, tapi kalau saat itu juga orang Amerika datang terus kepentingin ikut nyanting, kebelet. Kebelet nyanting. Iya, karena besok sudah pulang misalnya. Nah, bisa toh. Itu udah luar biasa menurut saya, itu keren banget itu. Keren ya. Pak. Maksud saya kalau dinas ngerti harusnya ini bisa di fasilitasi. Iya. Dan disupport lah ya. Iya, betul. Mudah-mudahan video ini ditonton lah. Amin. Parekraf ya, khususnya parekraf. Benar. Dan suatu ketika ya, harus meliput Pak. Iya betul. Keren Pak. Selain parekraf sebetulnya kalau ada bantuan dari dinas sosial untuk kayak mendatangkan mereka itu pun juga. Yes. Jadi ini banyak yang terkait perindustrian, perdagangan, dinas sosial, UMKM, parekraf, banyak ini nyangkut semua itu. Jadi ini sudah pernah ikut event internasional?
event internasional, kalau untuk event sampai ke luar negeri belum Pak. Belum. Tapi kemarinnya habis lolos kurasi kegiatan dari UNESCO. Ya, UNESCO namanya, PBB. Ya, namanya Kita Muda Kreatif. Kita Muda Kreatif. Okay. Mereka kan concern di area cagar budaya. Jadi mereka mencari pengusaha muda yang mereka berkreasi berkaitan dengan cagar mengangkat budaya. cagar budaya. Nah, kebetulan Stitik ini benar-benar punya nilai historikal, dan maksudnya ada Stitik juga mengangkatnya si cagar budaya. Cagar budaya juga. Dan kemarin syukur lolos. Lolos ya? Sudah lolos, di mana itu? Kalau untuk pas di mana pamerannya? Pamerannya belum. Oh, belum ya. Nah, itu apa? Tahun kurasi depan. kan? Kurasi. Kurasi, dan itu kayak ada program selama kurang lebih 1 tahun untuk pelatihan dari Mantap. Tapi belum ya, programnya belum berjalan ya? Programnya belum berjalan. Tapi kurasinya sudah lolos ya? Lolos ya. Sama kemarin sudah ada kegiatannya juga, ikut virtual market. Jadi ketemu dengan dipasarkan via virtual gitu, dengan bekerja sama dengan rekanannya si UNESCO. Rekanannya UNESCO. Ya, dalam negeri apa luar negeri rekanan UNESCO? Dalam negeri. Dalam negeri ya. Iya. Oke. Ya, saya juga masih menunggu, semoga nanti Moga-moga sukses ya dengan program bersama UNESCO. Ya, mantap sekali. Nanti kita kita liputan ya. Nah. Moga-moga nanti ada yang nonton, baik dari dinas atau kalau perlu dari orang luar negeri yang penonton kita dari Amerika juga ada, Pak. Oh, mantap Pak. Iya. Siap, keren. Nah, ini apa? Selama ini apa kendalanya? Mengembangkan bisnisnya apa kendalanya? Kendala ya, sejauh ini sih berkaitan dengan pemasaran, Pak, karena masih belum menemukan, karena kan nggak ada toko offline gitu, jadi untuk menemukan pasar yang segmennya dikunci di area itu tuh kami belum menemukan dan belum menemukan. Tapi kan di offline sudah ada di beberapa titik kan? Iya. Hanya itu masih terbatas. Jadi yang offline tuh hanya ini saja Pak. Untuk produk lainnya belum. Display di rumah sendiri belum ada? Display di rumah lagi proses. Iya. Jadi memang sengaja dibikin galerinya gitu loh, di display gitu. Lagi penataan. Ya. Cuman rumah kan di Ungaran ya Pak. Iya. Ungaran ya. Iya. Memang mesti ada tempat di sana, karena kan idenya ini ide Kota Lama. Iya, harusnya ada di sana ya. Masuk di nggak ya? Masuk di galerinya UMKM nggak? Belum Pak. Belum masuk ya, mungkin di situ. Bisa ini coba masuk gimana syaratnya, ketentuannya kan? Iya, betul. Tapi sudah masuk kelompok UMKM kan? Kelompok UMKM kalau kegiatan yang kayak di Kota Semarang maupun Jawa Tengah itu lebih kayak bersifat undangan gitu, ya. Tapi kalau untuk kayak masuk terlibat aktif belum. Ya. Kayaknya memperlu lebih aktif nih. Sayang banget ya. Saya aktif. Ini idenya benar-benar luar biasa. Senang filosofi sekali Pak Ganda. Iya. Ide Kota Lama terus jadikan batik, bagus. Dari sejarahnya ya, sejarah gedungnya itu apa? Betul. Biasanya desain-desain yang high class itu memang kalau disertai dengan filosofinya, itu jadi keren itu. Ya. Nah oleh karena itu memang mesti lebih intens nyambung ke pemerintah. Iya Pak. Bu Jessi mesti lebih aktif masuk ke UMKM dalam rangka itu untuk mengkomunikasikan produk yang keren ini. Keren. Tapi kalau yang tadi offline, kendalanya offline pemasaran. Ya, offline. Online-nya gimana? Online-nya lumayan Pak. Kemudian yang lebih lumayan lagi karena ketemu B2B, jadi kayak ketemu klien yang memang dia corporate gitu, biasa untuk merchandise. Oh iya. Untuk merchandise. Merchandise-nya corporate itu ya. Dan kita mengikuti request-nya mereka. Itu rutin? Ada yang rutin, yang kolaborasi sama teman namanya Saya Wooden di Jepara. Apa? Saya Wooden. Dia produksi produk-produk kayu gitu. Produk utamanya orang Jepara asli. Iya, orang Jepara. Nah, itu cukup rutin. Kemudian mereka diekspor atau?
Enggak ya? Setahu saya ada yang masuk ke ekspor. Ada yang ekspor. Apa tuh produknya apa yang di Tumbler yang utama. Tumbler kayu Pak Ganda. Tumbler kayu. Terus ada sarungnya lah, sarungnya itu dari beliau. Pouchnya itu ya? Iya, pouchnya. Pouchnya tumbler itu ya? Itu. Oke. Terus kalau klien yang lain lebih ke request, kadang produksi notes tapi ada capnya mereka, ada logonya mereka. Oh gitu. Notes. Ya notes. Terus juga Kalau ini apa? perusahaan yang dia minta untuk dibuatkan motif dari perusahaannya dia. Itu. Ini ada duitnya loh. Loh. Oke, ini produknya apa saja nih? Ya, ini ada Ini yang ada dipegang Pak dompetnya. Ganda, ini ada pouch. Ya. Nah, pouchnya ini bisa jadi sling bag. Oh. Sling bag seperti apa bentuknya? Ada ininya, ada tasnya. Oh, cewek apa cowok? Berarti ada slingnya? Ya, Ada cantolannya? Ada cantolannya dari kulit. Tapi kulit kan juga sintetis. bisa untuk cowok enggak ya? Cowok bisa Pak. Bisa pegang gini aja, Iya, kan? dipegang gitu Oh, aja. iya. Terus kalau yang ini tas kresek Pak. Pengganti tas kain. kresek Ya. untuk belanja kan maksudnya? Ya, dan modelnya pun juga kresek Oh. abis ya Pak. Iya. Ini Akhirnya cukup singlet itu. Kalau singlet Berapa ini yang harganya berapa dipotong. nih? Ini harganya 80.000 Pak. Wah, murah. 80.000. Terus ini ada tas buntel. Oh, ini bisa buat ini ya, buat handphone ya? Ya, dompet. Ada yang ini besar bukan juga singlet Pak, bisa. kutang. Ini di Potong bawahnya potong jadi ya. kutang. Ini langsung Lucu loh, bisa bagus loh. jadi. Hmm. Ya, Pas terus. Mbak. Biru tuh, Taj Mahal putih tuh Mbak. Oh Iya, iya. iya, cocok ya. Cocok. Bukan kutang tuh, namanya apa? Rombi. Tank top Pak. Oh, tank top ya. Tank top lah, yuk utang lu tank top yang mau. Utang lah corong di gua. Yang ini tas buntel. Tas buntel. Iya, tas buntel. Jadi atasnya emang Ya dibuntel mirip kayak kresek tas juga, buntel. mirip kresek juga. Terus ini ada coaster Ini buat apa nih? buat tataan gelas, Pak. Oh, gelas ya, ya. Buat mempercantik. Kalau ini apa ini? Ini anu ya. Meja Karet makan. nih Ya, itu karet. Yang ini taplak, Pak. Taplak bahannya dari kain dobi. Ya. Wah, keren nih. Taplak berapa? Berapa harga taplak? Taplak ini Ini tuh tapak meja ya? Ya, tapak meja. Ya. Berapa? Yang ini di angka 90, Pak. 90.000. Iya, ini 90. Kainnya apa? Kain Namanya? dobi. Dobi itu apa? Dobi itu ini kayak gini nih, ada teksturnya gitu, Pak. Oh. Ya. Oh, tapi kecil ya taplaknya ya? Iya, kecil. Iya. Terus kalau yang ini itu produk-produk dari kain percanya stitik. Jadi kain-kain Ya, terus sisa jadi Iya. produksi apa ini namanya kucir ya? kuncir, Kuncir kemudian dia apa? Oh, ini ini- ada pouch kayak angpau gitu. Jadi enggak Pak. buang lah pokoknya ya. Iya, betul. Nggak buang. Nggak Ini buang. buat apa ini? Uang receh itu ya? Oh, Receh, angpau. angpau mau diisi Mau- buat THR-an ya. Mau di mau. Udah, saya minta ke Pak Ganda. Oh gitu ya? Terus ada ini juga. Ini apa ini? Apa dompet mini Oh, gitu dompet ya, mini. buat uang receh juga bisa. Ah. Ya. Nah, Dompet ini mini. spesial juga Pak penjahitnya dari Spesialnya stitik di mana? ini. Spesialnya di mana? Tim kita ini kebetulan kita baru produksi ini tuh ketika masa pandemi berlangsung, karena kan Setitik itu baru memperkenalkan diri tahun 2019, kebetulan tahun pas mau pandemi. 2020 pandemi Iya, kan. iya, iya. Dan kalau di Ungaran itu banyak pabrik, Pak. Oh. Nah, Garment ya? Yes, betul. Pabrik-pabrik ini Iya, kan iya, iya, iya. cukup mengalami Tekanan. gunjang ganjing Iya. yang super besar ya, termasuk itu berdampak ke karyawan-karyawan Iya. buruh-buruh pabrik. Nah, terus Banyak kena PHK beberapa yang memproduksi ini teman-teman buruh pabrik di sana, termasuk gitu yang ya? potong maupun yang menjahit. Ibu-ibunya super semangat dan rapi sekali, Pak. Kok bisa kenal sama mereka? Karena di Ungaran ya, Pak ya. Oh iya. Maksudnya betul. karena tahunya mereka di mana? Promosi atau? Oh, enggak. Jadi pada saat itu tahu karena ini tetangga-tetangga tadi. Oh, tetangga. Iya, karena kan di Ungaran Oke, kan, Pak. oke. Jadi kayak tahu, oh ternyata mereka pekerjaannya Terus mereka juga dilatihin batik juga ya berarti ya? kalau batiknya belum. Oh, belum, enggak? Batiknya belum. Jadi selama kemarin pandemi justru banyak produksi. Oh, buat dari kain perca ini Iya, ya? dari kain-kain ini. Kalau ini apa ini? Kalau ini batik tulis, Pak.
Batik tulis. Iya, kalau batik tulis memang ini untuk dijual untuk pakaian memang ya. Sejauh ini sih kalau batik tulis rata-rata dibeli untuk koleksi, Pak. Oh. Jadi sayang ketika itu dijadikan baju. Nah, harganya berapa nih? Ini mulai di angka 1,5 ke atas. 1,5 ke atas. Nah, kalau dari teman-teman yang juta ya? Ada 1,5 itu juta. Iya, 1,5 juta. 1,5 Mbak. Masuk M. 1,5 juta. Untuk kelasnya Mbak Sumbala. Belum mampu. Terus ada rekanan juga, temen dia fashion designer namanya Muhammad Bayu. Dia sering bikinin batik di estetik juga. Nah, itu uniknya dia udah bikin polanya, jadi kayak yang akan diproduksi untuk jadi batik itulah yang dibatik, jadi batik tulisnya nggak kebuang gitu. Iya. 1,5 juta nih ya? Ya. Ini kalau dipakai baju untuk apa ini? Biasanya mungkin lebih ke jarik sih ya Pak. Jarik ya? Jarik ya? Kalau jarik kan memang udah langsung dipakai. Berarti gitu ya. kalau jarik kan ada talinya supaya menggantikan kemben itu. Kalau untuk yang batik tulis sih nggak kita proses jadi jarik, cuman bisa aja dipakai untuk jarik. Tapi kalau untuk proses yang jarik sendiri kita produksi ada jarik, bahannya lebih jatuh, pakainya kain santung gitu, itu udah ada talinya, jadi udah langsung bisa dipakai. Itu model modern sih kalau itu Pak. Gitu ya. Dan komplit, jadi jarik sepaket dengan jarik itu langsung dapat pitanya kayak yang ini pita ini? Pita. Terus juga demo. Kakak ikat kepala, bukan ya? Iya, pita ini. Oh gini, enggak ya? Iya kalau Pak Gende gitu aja. Terus dapat masker juga. Masker, nggak ada contohnya masker nih ya? Maskernya nggak ada Pak. Bu Jessi, iya. Permisi, kalau yang di belakang itu apa? Oh ini bantal. Iya. Ya ini jadi itu bantal atau hanya blongsongnya? Ini blongsongnya aja, jadi sarung bantal itu biasa sepaket dengan taplaknya. Jadi satu taplak plus 2 sarung bantal. Itu memang bantal bantal kursi ya? Iya, bantal kursi biasa. Berapa kalau gini? Ini sepaket itu di angka 250 Pak. 250 itu dapat berapa potong bantal? Ini 2, taplak 1 plus saya kasih pot kayak bebas, potnya mau diisi nanti untuk permen atau buat tanaman gitu, karena memang paketnya paket untuk ruang tamu. Beli bantalnya nih Pak. Ini sudah jadi bantalnya Pak? Bukan ya, itu tadi kan sarung bantalnya aja tuh. Ya, kalau yang buatan spray sarung bantal yang di kamar itu belum ya? belum pernah produksi. Nanti mungkin kalau spray belum, mungkin kalau ada klien yang pesan bisa. Tapi kalau order bisa ya? Saya tuh membayangkan ini untuk sarung bantal yang tempat tidur tuh bagus juga. Ya, tidurnya jadi terdekorasi. Banyak sekarang kok batik-batik. Iya, dekorasi. Kalau mau pesen ya ke dia aja. Nanti di deskripsi. Ya. Ada, ini kan Instagram. Ya, ini juga. Ini biasanya untuk koleksi. Ya, koleksi itu biasanya diapain? Dipasang di tembok atau hanya dilempit-lempit? Tergantung kolektornya sih ya. Biasanya mereka pakai untuk apa? Di figura. Figura. Tapi banyak juga yang memang mereka kayak punya rak untuk batik-batik tulis. Iya. Oh, batik tulis ya. Tapi dipakai juga keren, sangat keren, sangat bagus. Pesennya ke beliau nanti di deskripsi. Ya, mantap. Ya, oke. Apa mimpi ke depan nih? Mimpi ke depan ya? Ya, mimpi besarnya apa nih? Mimpi besarnya karena tadi kan benar-benar konsen di art, story dan sosial. Nah, yang karena ini produk-produk juga sudah mulai terbentuk, jadi sekarang PR-nya yang di area sosialnya. Harapannya sih ke depan itu dari batik di jalanan ini justru bisa memberikan kesempatan buat teman-teman yang ada di jalanan, utamanya yang di area Kota Lama dan sekitarnya, buat bisa hidup lebih mandiri gitu, hidup lebih sejahtera. Harapan ke depan itu masih jangka orang panjang. Sosial Pak. Ini mimpinya juga bagaimana bermanfaat buat sosial orang jalanan. Iya.
Yes. Mungkin gitu. Yes. Karena waktunya juga ya. Iya. Gak kerasa ya Pak? Iya. Asik ngobrol dengan Mbak Jess ini. Tapi sebelum berpisah, boleh silakan kasih tips untuk Sobat Kendel, Jessie. Oke, teman-teman Sobat Kendel, jangan menyerah buat berusaha, jadikan diri kita unik gitu, dan punya konsep yang kuat ketika kita membangun sebuah usaha, berusaha, lalu ditekunin dan pasti nanti peluang itu akan datang dengan sangat banyak. Termasuk salah satu contohnya saya diundang di Kendel ini. Ini kalau bukan karena ketekunan pasti juga orang nggak akan mengenal Setitik. Gitu. Oke, terima kasih Bu Jessie. Sama-sama, terima Semoga kasih sekali. mimpi besarnya dalam waktu dekat menjadi kenyataan. Ya, Amin. Semoga bisa terus Dan Sobat berbagi Kendel ya. yang mau berlatih silakan ke Kota Lama tiap hari Kamis ya. Ya, Kamis Minggu Kamis minggu Iya. ketiga. Kamis minggu ketiga jam Nanti 3. kita kontak lah kalau kita keliput juga ya. Siap. Ya, Oke. jalan-jalan jadi jangan tanya tempatnya di mana karena itu jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Berarti kontaknya penting. Nanti Penting, lihat di ya, deskripsi. deskripsi video nanti ada kontaknya Bu Jessie ya. Oke, Sobat Kendel, tolong di like dan share serta komen video ini dan supaya bermanfaat juga untuk teman-teman di luar sana, serta bunyikan loncengnya Teng. dan subscribe Cak Kendel Podcast. Iwa Yu Daging Kendel, see you Cak Kendel.